Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Prihatinningsih dengan NIM 234110102149 dari kelas 1 KPIE akan menjelaskan materi mengenai Islamisasi Banyumas sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Lokal. Sebagai pendahuluan, agama memiliki dua dimensi, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama yang membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pendalam. Masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pendalam. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta Karesiden Banyumas, Kudu, Medium, dan Malang. Wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas merupakan bentuk lanjutan dari bahasa asli Kawi, sementara bahasa Wetan merupakan bentukan baru dari proses politis terutama untuk Sita Wijaya. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panebahan Sonupati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panebahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali pada tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Corak Islam kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu, Buddha, dan tradisi agama-agama lokal.
Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan Buddha Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substansif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Banyumas sebagai bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam memiliki jarak yang relatif jauh dengan pusat kekuasaan. Kajian terhadap keagamaan Banyumas secara tidak langsung menguji tingkat kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam penyebaran dan pengembangan Islam. Hal ini sekaligus menguji tesis kebudayaan berpusat kepada raja. Tahta keraton, terutama era Mataram yang sesungguhnya lanjutan dari kerajaan Majapahit. Yang kedua, kajian akademik ini akan memberi klasifikasi terhadap konstruk informasi keagamaan di wilayah Banyumas yang sementara ini lebih berorientasi mitologis. Setiap situs dan artefak keagamaan di Banyumas memiliki ciri khas yang belum didukung oleh argumen ilmiah. Implikasinya adalah munculnya perilaku keagamaan yang berpotensi dijadikan sebagai eksploitasi material. Kondisi ini terjadi karena informasi yang tersedia seringkali tidak bersifat mitos dan berdampak terhadap lahirnya sikap-sikap keagamaan yang cenderung naif dan fatalis. Yang ketiga, penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumas atau Jawa Tengah bagian barat selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumas sebagai daerah preperial Mataram selama ini eksistensinya dinilai. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini memiliki 4 ruang lingkup utama, yaitu yang pertama, menemukan fakta sejarah sosial masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS pra-Islam. Secara historis, sebelum Islam masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan berada pada wilayah 2, kekuasaan kerajaan yaitu Pajajaran di sebelah barat dan Majapahit di wilayah timur. Jarak yang relatif dari dua kerajaan tersebut berdampak terhadap rendahnya determinasi terutama dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya terhadap wilayah JTBS. Masyarakat di wilayah JTBS berkembang relatif mandiri dan tidak menginduk pada budaya kerajaan. Setelah runtuhnya Majapahit, kekuasaan politik beralih kepada kerajaan atau kesultanan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Fakta sosiohistoris pemerintahan kerajaan atau kesultanan Islam, terutama Mataram, sangat berdampak dan memberikan pengaruh kepada masyarakat Banyumas atau JTBS dalam beragama. Yang kedua, periode awal Islam masuk wilayah JTBS, pengaruh agama Buddha yang tanpa kasta dan relatif egalitarian berdampak secara signifikan terhadap corak keislaman masyarakat JTBS. Corak awal Islam JTBS berada dengan Jawa pada umumnya yang berkolaborasi dengan kekuasaan kerajaan. Masyarakat JTBS yang umumnya agraris memberi corak keagamaan yang akomodatif atau menyesuaikan dengan ritme kehidupan petani. Soal yang ketiga, perkembangan masyarakat JTBS yang berlangsung cepat berdampak terhadap dinamika sosial, terutama
di area arus mobilisasi antara penduduk dan perkembangan generasi baru masyarakat JTBS. Masyarakat JTBS generasi baru ini mengalami ambiguitas, terutama terkait dengan jati dirinya. Arus utama kebudayaan jiwa adalah wetan yang memiliki keterkaitan langsung dengan budaya keraton. Sementara JTBS dianggap sebagai subkultur Jawa atau bahkan sering dinilai sebagai bentuk anomali budaya Jawa. Konstruksi budaya ini relatif masif sehingga terdampak terhadap pembentukan jati diri generasi baru JTBS. Yang keempat, perkembangan Islam pada masa teknologi informasi dengan indikator utama perkembangan varian-varian Islam baik yang berorientasi fundamentalisme atau liabilisme. Ada dua kutub varian Islam ini berkembang di seluruh komunitas Islam termasuk di JTB. Yang selanjutnya ada metodologi. Metodologi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan analisis kualitatif deskriptif. Islamisasi sebagai proses kreatif meniscahayakan berinteraksi dengan unsur-unsur eksternal di luar meliputi pemerintahan, tradisi dan adat lingkungan fisik dan masyarakat setempat. Proses interaksi seperti ini seringkali mengalami ketegangan atau tension. Hal ini alamiah mengingat Islam sebagai sebuah entitas bertemu dengan masyarakat yang memiliki unsur-unsur sosial yang kompleks. Oleh karena itu, momen proses kreatif interaksi Islam dalam masyarakat beserta unsur membentuk sosial lainnya. Yang selanjutnya, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian akan dilaksanakan 6 bulan yang dimulai dari bulan Maret 2017. Direncanakan pada bulan Agustus, hasil penelitian bisa dipublish melalui forum ilmiah. Sedangkan wilayah penelitian diperhitungkan mencapai 5 wilayah utama, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara. Pemilihan wilayah ini dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah kekuasaan Mataram Islam awal mencapai 5 kabupaten. Sebagai wilayah kekuasaan, Mataram aktif menyebarkan pengaruh baik sosial, budaya, maupun agama. Konstruk agama awal Banyumas mengidentifikasikan kekuasaan politik Mataram ke seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk daerah-daerah yang disebut sebagai mancanegara Kilen. Sebagai daerah yang disebut mancanegara Kilen, oleh karena itu, momen proses kreatif interaksi Islam dengan masyarakat beserta unsur membentuk sosial lainnya akan lebih eksploratif apabila dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Fluiditas Islam dengan kebudayaan lokal, munculnya formulasi baru yang secara rinci bisa dijelaskan melalui fakta-fakta yang ditemukan. Setiap fakta secara prinsip memiliki narasi yang distinktif dengan lainnya. Oleh karena itu, narasi deskriptif atas temuan fakta yang penting baik sebagai latar ataupun formula analisis fokus penelitian terkait Islamisasi yang di wilayah Banyumas dan sekitar. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data memiliki beberapa cara. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dalam rangka memahami pandangan subjek mengenai kehidupan, pengalaman, atau situasi sosial yang diungkapkan dalam bahasa sendiri. Suasana dalam deep interaktif cenderung informal, akrab, dan seimbang. Situasi informasi ini memungkinkan subjek penelitian dapat menyampaikan informasi aktivis secara terbuka dan dasar. Data yang ingin diperoleh melalui teknik wawancara dalam penelitian ini adalah cerita rakyat tentang awal Islam di Banyumas. Cerita ini untuk membentuk formula dan mendeskripsikan secara umum proses Islamisasi yang berlangsung. Selain itu,
Wawancara juga diarahkan untuk memperoleh data proses islamisasi terkait dengan keterpengaruhan atau ketersebaran islamisasi di wilayah sekitar Banyumas. Ketersebaran ini bisa dilihat dari indikasi keberadaan artefak atau tokoh kunci yang di masing-masing wilayah. Cara yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada ketersediaan dokumen atau arsip terkait dengan fokus penelitian dalam konteks penelitian. Metode sosiohistorik ini merupakan proses pemikiran yang berpadu antara visual dan desain, pada usaha memahami proses islamisasi dengan berpijakan di atas realitas sekeliling manusia. Berpikir dengan cara demikian berarti suatu usaha untuk memahami Islam dengan menarik ke alam nyata. Tanpa pengetahuan tentang masyarakat, sejarah, dan kebudayaan Islam sebelum dan sesudah lahirnya, maka Islam sulit dimengerti dengan baik. Demikian pula pengetahuan tentang masyarakat, sejarah dan kebudayaan setempat di mana Islam itu bersinar dan berkembang. Analisis data. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti bersifat terbuka untuk menerima masuknya data, walaupun data tersebut tidak bermakna. Namun peneliti pada tahap ini sudah memutuskan antara data yang bermakna dan tidak bermakna. Materi selanjutnya mengenai kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Adipaten Wirasaba I. Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam hal struktur sosial seperti masyarakat kebumen atau wilayah. Karangannya dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya, tokoh Bawor hanya ada dalam gaya atau gagrag wayang Banyumas dan Pasundan. Sementara dalam gagrag Surakarta tidak dikenal tokoh Bawor. Umumnya, gagrag pewayangan hanya mengenal tokoh Petruk, Gareng, Bawor, Bagong, dan Semar. Sementara sosok Bawor tidak dikenal. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas. Yang pertama, sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan seharinya. Yang kedua, berjiwa katria atau jujur, kepribadian baik, ketenaran.